Dalam keluarga, salah satu kejahatan terbesar adalah membanding-bandingkan pasangan. Pada dasarnya tidak ada suami yang ingin dibanding-bandingkan, gak ada istri yang ingin dibanding-bandingkan, apapun alasannya. Kadang-kadang saudara berkata, tapi kan maksud saya baik pendeta, supaya mengingatkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, maksud yang baik tetap harus disertai dengan sikap, tindakan, dan eksekusi yang baik. Jangan sampai niat kita baik. Saya niatnya sih pendeta supaya anak saya tuh lebih belajar. Tapi cara dia maki, kamu tuh bodoh, mau jadi apa kamu jadi anak tukang becak kamu. Lihat dong tetangga-tetangga kita, semua pintar-pintar gak kayak kamu, tololnya tolol kuadrat. Waduh, saudara yang kasih dalam Tuhan, I don't care. Saudara boleh bilang sama saya, tapi niat saya baik. Tapi cara saudara jahat, cara saudara dirasuk setan, saudara. Cara saudara, cara kegelapan, saudara. Itu tanda bahwa kuasa kegelapan sudah menguasai hidup saudara. Dalam nama Yesus bertobat. Jangan hanya bangga dengan berkata, niat saya baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Niat yang baik pun, kalau dikerjakan dengan cara yang salah, itu pun akan menjadi kesalahan, saudara. Jadi kita nggak bisa bangga dengan, oh ini niat saya baik. Niat yang baik tetap harus ada waktu perenungan untuk doa. Minta pimpinan Tuhan supaya niat yang baik dijalankan juga dengan jalan yang benar dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jenis membanding-bandingkan ada dua. Yang pertama dengan perkataan. Yang kedua mungkin kita nggak ngomong. Tapi dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan pemikiran kita, berarti di dalam kita. Kita bandingkan. Dia nggak seperti cicinya, dia nggak seperti kokonya, dia nggak seperti abangnya. Kamu tuh nggak seperti mama saya, kamu tuh nggak seperti papa saya, kamu nggak seperti, lihat tuh istrinya abang tuh. Itu luar biasa itu ya kan. Nah, coba kamu lihat dong suaminya Cici itu kan baik. Nah itu yang saya bilang. Jadi mungkin dia nggak ngomong, tetapi dia dalam pikirannya. Tanpa disadari kalau udah mulai dikuasai dalam pikiran, sikapnya pun akan berbeda, saudara-saudara. Makanya saya catat di sini, keduanya sangatlah bahaya. Adapun bahaya yang satu, dengan perkataan menimbulkan sakit hati dan luka yang mendalam kepada korban perlakuan. Jadi kalau kita ucapkan banding-bandingan kita itu, maka itu berpotensi menimbulkan sakit hati, bahkan luka yang mendalam kepada korban perlakuan. Tapi yang kedua mungkin kita bilang, saya nggak ucapkan, ya tapi dalam hati dan pikiran normal lah pendeta. Tetapi saya pelajari, dalam hati dan pikiran menimbulkan perasaan kecewa dan apatis, yang kemudian mendorong pada tindakan-tindakan destruktif, seperti tawar hati, kebencian, serta marah yang terus bagi pelaku. Jadi gini, karena kita kan simpan di hati kan. Jadi tanpa kita sadari kita jadi apatis gitu, kita jadi sakit hati gitu, kita jadi benci gitu, kita jadi nggak suka gitu. Dan akhirnya cenderung jadi marah-marah terus gitu, karena pikiran kita, kok dia nggak seperti ini, kok dia nggak begini. Nah ini yang harus kita tolak. Baik yang kita katakan secara verbal, maupun yang kita simpan dalam kehidupan kita, ini hal-hal yang jahat. Yang harus kita buat adalah belajar melihat setiap orang sebagai pribadi yang unik di hadapan Tuhan. Maka Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah saya catat di sini, kenapa orang suka membanding-bandingkan? Yang pertama, karena niatnya, maksudnya positif, ingin mendorong semangat tanpa pemahaman yang cukup bahwa hal tersebut sangatlah menyakitkan. Kamu belajar dong dari ibu tetangga sebelah itu, kan dia rajin, gak kayak kamu, malasnya minta ampun. Jadi tujuannya, niatnya, pemikirannya mungkin baik, tetapi karena sikapnya seperti itu, saya beri nama, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan dan sangat melukai. Dan tanpa kita sadari, ini juga bagian dari strategi kegelapan, saudara. Kalau saya menatap saya berkata, kenapa pendeta berkata bahwa ini strategi kegelapan? Karena pada dasarnya, setan ingin kehancuran, setan ingin kepahitan, setan ingin kekacauan, setan ingin akhirnya yang ada adalah kehilangan semangat. Nah itu yang terjadi jika kita membanding-bandingkan. Yang kedua, kenapa harus suka membanding-bandingkan? Karena tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kedewasaan kehidupan. Buat dia ya, kalau mau baik dia lihat itu dong, lihat nggak bisa. Hidup itu harus dewasa. Ya kan, kita menerima orang lain apa adanya. Kita berjuang dan berusaha membimbing orang lain masuk dalam kehendak dan rencana Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, kenapa orang suka membanding-bandingkan? Karena tidak pernah merasakan luka dibanding-bandingkan atau telah kebal karena terbiasa dibanding-bandingkan. Jadi ada dua ekstrimnya. Yang pertama, karena dari kecil dia udah biasa dibanding-bandingkan, jadi dia pikir normal dibanding-bandingkan. Karena orang kayak gitu sudah kebal. So kabal kata orang Manado bilang. Iya kan? Atau sebaliknya, dia nggak pernah merasa sakitnya dibanding-bandingkan. Jadi buat dia biasa aja, oh iya itu sakit ya, oh. Karena dia nggak pernah ngerasa dibanding-bandingkan. Jadi either dia kebal, atau dia jadi orang yang nggak pernah ngerasa sakitnya dibanding-bandingkan. Dia cuma pikir, ya tapi kan niat saya baik. Mulai hari ini, stop dengan pemikiran niat baik. Stop bersembunyi di balik pemikiran niat baik. Pada kita sedang melakukan tindakan-tindakan yang menyakitkan, menghancurkan, dan melukai, saudara. Selanjutnya saya pelajari, kenapa harus suka membanding-bandingkan? Yang keempat, karena sikap yang tidak pernah puas dalam dirinya. Jadi apapun yang suaminya buat, apapun yang istrinya buat, apapun yang anak-anaknya buat, dia tidak pernah puas.
Jadi selalu dia seperti pepatah bilang, rumput tetangga lebih hijau. Jadi buat dia apapun yang suaminya buat itu kurang. Gak seperti bapak itu. Apapun yang istrinya buat kurang. Gak seperti ibu itu. Gak seperti ini, gak seperti itu. Nah, sebenarnya kayak kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang. Engkau seorang yang tidak pernah puas dalam hidup. Engkau seorang yang tidak pernah bersyukur dalam hidup. Engkau selalu menuntut segala sesuatu harus seperti yang kau mau dan kau inginkan. Kalau tidak, wah, perang dunia, saudara. Ya, karena selanjutnya saya pelajari. Kenapa harus kamu membanding-bandingkan? Karena tidak menyadari bahwa membanding-bandingkan dapat dipakai setan sebagai celah untuk mengacak-acak dan mengacaukan keluarga. Jadi minimal ada 5 alasan ya kenapa orang suka membanding-bandingkan. Yang pertama, karena maksudnya sih positif, ingin mendorong semangat. Tapi tidak memiliki pemahaman yang cukup bahwa hal tersebut sangatlah menyakitkan. Yang kedua, kenapa orang suka membanding-bandingkan? Karena tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kedewasaan kehidupan. Yang ketiga, kenapa orang suka membanding-bandingkan? Karena tidak pernah merasakan luka dibanding-bandingkan atau telah kebal karena terbiasa dibanding-bandingkan. Yang keempat, karena sikap yang tidak pernah puas dalam diri. Jadi selalu yang dia lihat orang lain lebih hebat, orang lain lebih asik, orang lain lebih luar biasa, nggak seperti pasangan saya. Nah, ini kan jahat. Dan yang kelima, karena tidak menyadari bahwa membanding-bandingkan dapat dipakai setan sebagai celah untuk mengacak-acak keluarga. Jadi saya simpulkan gini, rumus penting yang harus kita hafal. Yang pertama, yang kita ingin orang perbuat bagi kita, perbuatlah kepada orang lain. Itu hukum Kristus. Dan yang kedua, yang kita tidak inginkan orang perbuat bagi kita, janganlah perbuat itu kepada orang lain. Jadi kalau kita nggak suka dibentak, jangan bentak. Kalau kita nggak suka difitnah, jangan fitnah. Kalau kita nggak suka dikhianati, jangan berkhianat. Dan kalau kita nggak suka dibanding-bandingkan, jangan membanding-bandingkan apapun alasan sudah, mau niatnya baik, mau apa, cara itu cara yang salah. Engkau harus bertobat. Itu nggak maksud atau nggak maksud, bukan pikiran saya, tetapi engkau harus bertobat. Dari kebiasaan mulai hari ini jangan pernah membanding-bandingkan istri saudara, mertua saudara, lalu ipar saudara, lalu anak-anak saudara atau orang tua saudara. Jangan pernah banding-bandingkan. Karena dengan membanding-bandingkan engkau membuka celah untuk iblis dapat terus menjajah dan merusak segala sesuatunya. Selanjutnya saya pelajari bagaimana bisa keluar dari kebiasaan membanding-bandingkan. Yang pertama, belajar mengucap syukur dengan apa yang ada dan yang terjadi. Jadi siapapun istri saudara, siapapun suami saudara, apapun yang dikerjakan anak-anak saudara, bersyukur. Betul Tuhan, mungkin belum sempurna, tapi yang terbaik pasti Tuhan sediakan. Haleluya. Yang kedua, belajarlah fokus selalu dengan kelebihan-kelebihan pasangan kita. Dan kalaupun ada kekurangan, tetap hargai dan bantulah. Jadi yang kita lihat selalu kelebihannya. Jadi kalau ada kekurangan, tetap hargai, tetap belajar mengerti, dan tetap belajar didoakan, saudara. Jangan karena kekurangan orang-orang ditekan. Petrus tangkap ikan gak dapat apa-apa, itu kekurangannya. Dan Yesus tidak pernah menekan dia. Dia tanya, adakah barang lauk? Dia tolong, dia kuatkan. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tolong kuatkan, bukan saling menekan dan menghakimi. Yang ketiga saya pelajari, bagaimana bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan membanding-bandingkan. Belajarlah mengagumi pasangan kita sehingga tidak terpancing dengan pikiran-pikiran yang sempit dan mulai membanding-bandingkan. Ketika kita mulai lebih kagum dengan orang lain, nah ini dia. Mungkin kau gak jatuh cinta, mungkin kau gak selingkuh, tapi kau mulai mengagumi. Nah ini kan awalnya. Mulai mengagumi, lama-lama merasa dekat, dan karena merasa dekat akhirnya mulai merasa kagum, dan kagum ingin merasa selalu bersama, selalu ingin bersama, dan akhirnya disitulah perselingkuhan terjadi. Hati-hati. Yang ketiga, belajarlah mengagumi pasangan kita sehingga tidak terpancing dengan pikiran-pikiran yang sempit dan mulai membanding-bandingkan. Dan yang keempat, berjuanglah untuk selalu menanamkan rasa berharga bagi orang-orang yang kau cintai. Dengan kau membanding-bandingkan, berarti kau sedang berkata dia lebih hebat daripada kamu kan. Dan akhirnya yang ada apa? Pasangan kita merasa diri tidak berharga. Kenapa program ini bernama Kamu Hebat? Karena ada begitu banyak orang yang hari-hari ini hidup dan merasa dirinya tidak berharga, padahal potensi dalam dirinya sangat luar biasa. Dan doa saya dengan statement sederhana, kamu hebat. Artinya apa? Kita memberi kekuatan, kita memberi semangat, kita memberi dorongan, kita memberi hal-hal yang positif dalam kehidupannya. Dan kita harapkan bahwa mereka kembali pada potensi yang mereka miliki. Jadi karena itu saya catat di sini. Bagaimana keluar dari kebiasaan membanding-bandingkan, berjuang untuk selalu menanamkan rasa berharga bagi orang-orang yang kau cintai. Orang-orang yang kau cintai jangan kau sakiti, jangan kau lukai. Tapi orang-orang yang kau cintai kau hargai, kau kuatkan. Bahkan kalau ada kekurangan dan kelemahannya, engkau support dan kau doai dalam kehidupanmu. Haleluya. Sebagai penutup, jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan membanding-bandingkan pasangan. Terima pasangan apa adanya. Karena ingat, kita tidak sempurna. Karena itu pasangan kita juga tidak sempurna. Kita banyak kekurangan, kelemahan. Pasangan kita juga banyak kekurangan dan kelemahannya. Biarlah di tengah kekurangan kita dan kelemahan kita, biarlah kita saling mengisi, saling menopang, saling membangun. Jadi kekuatan yang luar biasa bagi terang Tuhan. Haleluya.